Kita jumpa lagi di podcast rutin kita setiap pekannya. Inilah Linear Lombok Info Siniar. Apa kabarnya Bapak Info semua? Pastinya biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik dan bintang tamu yang seru setiap pekannya. Subscribe channel kita di Lombok Info. Selamat datang di Linear Lombok Info Siniar. Nah, jadi Bapak Info seperti biasa ya. Kita awali dengan informasi-informasi yang mutakhir. Jadi masih panas belakangan ini di jagat sosial media tentu saja. Yang pertama, ini dari sosial media awalnya sih rame di Filipina ya, negara tetangga kita. Itu di situ banyak warga net atau netizen yang marah-marah dan kecewa dengan seorang content creator. Ini cukup terkenal juga sih di Indonesia walaupun dulu belum pernah ke sini. Kayaknya semua udah tahu juga lah ya. Nas Daily. Nah, jadi itu rame karena waktu itu sempat menjadi polemik di tadi ketika berkunjung ke Filipina gitu. Jadi di situ adalah beberapa yang menjadi persoalan karena katanya yang ditampilkan di depan kamera sebenarnya tidak seperti itu realitanya di belakang kamera. Jadi dia sempat kecewa dengan yang ikut syutingnya dan akhirnya tapi secara apa ya? Mungkin secara terlalu eksplosif gitu mengutarakannya sehingga banyak warga sana yang kecewa. Dan kemarin juga kalau nggak salah ya beberapa hari yang lalu gitu kan ternyata Nas Daily sekarang sudah ada di Indonesia. Kita tahu dulu mungkin dulu sempat menjadi persoalan karena masalah paspor nggak bisa datang ke sini. Bahkan di captionnya dia bilang setelah 7 tahun mencoba ke Indonesia akhirnya bisa juga sekarang ke Indonesia, tepatnya di Bali. Itu pun di sisi lain sebenarnya itu disambut oleh Kemenparekraf juga karena ya followernya banyak juga di seluruh dunia. Kontennya juga sebenarnya bagus-bagus sih pada apa ya pada intinya bagus gitu kan karena dia menyampaikan hal-hal yang kadang belum banyak orang tahu. Nah kemarin di episode pertama dia menyampaikan salah satu kuliner bukan basic sumber protein yang bagus atau besar tapi selain daging dan ternyata itu banyak banget surganya di Indonesia yaitu tempe. Mereka bilangnya tempe bukan tempe ya, jadi itu dia mengibaratkan hal itu karena mereka kan vegan, kebanyakan vegan. Dan krunya itu episode pertamanya tapi tetap saja di jagat sosial media banyak juga sih masih marah-marah Konas Daily ke Indonesia gitu, nggak tahu juga sih pikirannya orang sini. Oke, itu selanjutnya ini kan sudah lewat lah, kita udah melewati pandemi yang waktu itu pasti baturin tuh kemana-mana itu ketemu dengan orang yang menggunakan masker gitu kan, masker ini ya bukan masker wajah gitu kan, masker yang di mulut gitu, baik yang apa yang produksinya pabrikan atau produksi rumahan. Sekarang setelah pandemi sudah menurun di semua belahan negara, itu ternyata ini faktanya di Korea Selatan sebagai salah satu pusat entertain dunia sekarang. Di situ remaja-remajanya tetap menggunakan masker. Bukan untuk sekedar apa ya mencegah gitu biar nggak ketularan penyakit-penyakit, tapi lebih sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi bagian dari tren fashion di situ. Ya bagus juga sih. Kadang kan sekarang makanya ada istilah kalau dulu apa ya kamera kamera face bukan apa ya? Oh fotogenik, sorry. Kamera habis oh mukanya kamera fotogenik gitu kan. Nah sekarang ada masker genik karena ada tipikal orang yang atau sebagian besar kita gitu lebih bagus pas pakai maskernya gitu. Jadi silakan dan sehat juga kan efeknya tuh sehat. Masker jenis sehat. Dan di Jepang kalau tahu ini ngikutin anime atau apa itu di Jepang sebenarnya udah lama itu trendsetter itu gitu kan. Mau di Shibuya apa tuh remajanya pakai masker di mana-mana. Yang terakhir ini dari ranah hiburan, tapi justru lebih ke bad news ya, bukan menarik seperti sebelumnya. Karena kita tahu Netflix itu penggunanya setiap tahun itu sangat meningkat apalagi zaman pandemi. Itu luar biasa drastis peningkatannya. Tapi saya lupa angkanya berapa. Katanya sih sekarang CEO-nya atau yang menghandle Netflix itu bilang misalnya total penggunaan mereka itu di dunia berapa gitu. Misalnya 5 juta yang apa ya yang menggunakan tapi yang register cuma 1 juta gitu karena dulu masih dimungkinkan untuk sharing password oleh berapa pengguna dan seperti biasa negara kita banyak warganya yang sangat-sangat cerdas sehingga
password itu dijual gitu kan. Biasanya itu di Twitter lah paling banyak tuh kan. Tuh pasti nyari Netflix dan yang lainnya. Sehingga dulu kita bisa sharing password lebih dari satu orang. Tapi berita buruknya mulai bulan ini kalau nggak bulan Maret nanti Netflix hanya mengizinkan sharing password untuk yang tinggal serumah. Sekali lagi, untuk yang tinggal serumah. Ya, di satu sisi itu bagus untuk bisnis mereka tapi tidak bagus untuk yang suka sharing tadi kan gitu. Terus bagaimana dong kalau yang seandainya sharing password sama pasangannya tapi yang tidak tinggal serumah, jadi bisa mencoba untuk tinggal serumah gitu. Dengan tentu saja yang legal dan halal, menikahlah. Saran juga buat saya tentu. Oke, segera kabari orang tua kalian. Itu katanya tulisan dari tadi admin kita. Terima kasih, itu info sekarang dan kita akan lanjut ke bintang tamu kita di episode ini. Siapakah dia? Udah ada sih di thumbnail tadi sama di apa sih namanya? Ya itulah pokoknya di depan kita ya. So jangan kemana-mana, tetap di Linear Lombok Info. Nah kita sekarang di segmen pamungkasnya Bambang gitu kan biasanya gitu kalau di Indonesia. Jadi kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang inspirasional. Ini mesti kayak sisi inspirasional tapi juga motivasional lah gitu. Jadi setahu saya cerita-cerita perjalanan bagaimana beliau ini membangun karirnya sampai dengan sekarang, bahkan digadang-gadang itu menyerupai dengan founder-founder besar startup di Indonesia, ada Nadiem Makarim, Nadine Amiza gitu yang lainnya ya. Ya udah langsung aja tanpa berpanjang kata, ini langsung kita sambut dia Ika Dewi. Tepuk tangannya seperti biasa. Terima kasih. Ya, nggak kedengeran ya itulah. Halo. Halo. Udah lama kita nggak ketemu. Masa? Aduh. Gitu ya. Gitu sih. Seperti biasa hanya di sosmed biasanya kan gitu. Iya. Secara offline-nya tumben ya kita udah ngopi. Terima kasih udah bisa hadir di sini. Kayaknya jadwalnya cukup padat karena saya ditunda-tunda. Dan sepertinya kalau saya saksikan secara langsung story Anda memang kegiatannya setiap hari itu. Waduh. Anda penonton story setia saya. Padat merayap. Gitu. Saya suka nonton story. Oke. Tidak ada yang saya nonton yang lain. Udah nonton story aja. Nah, kita mulai dari mana? Jadi, oke, itu dia tadi. Mungkin introducing dulu beliau ini. Beliau siapa? Ya, seorang panggilnya enaknya apa? Ika aja. Biasanya panggil apa, sayang? Tidak diduga-duga saudara-saudara. Aduh, bagaimana nih? Kayak timnas Indonesia. Tidak ada potong-potong di sini. Oke, jadi itu ya. Ya, jadi Ika ini adalah seorang founder dan juga owner dari sebuah bisnis. Bisnis yang belum terlalu banyak sih mungkin orang yang ngambil segmen itu gitu. Apalagi di ranah di sini di NTB atau di Lombok pada khususnya. Kalau pernah dengar atau mungkin malah Batur Ibu pernah menggunakan jasanya. Jasa bisnisnya maksudnya jasa bisnisnya tadi itu kita dengar namanya adalah Fast Courier ya. Iya. Spellingnya Fast Courier itu adalah jasa layanan delivery services yang sekarang sudah bisa dijangkau dengan secara online. Tuh Fast Courier. So mungkin itu sih kita starting di sana gimana sih perjalanannya atau dari awal kok bisa tiba-tiba kepikiran gitu menjalankan bisnis ini. Oke, ini harus diceritain berapa kali ya, saya? Udah ya? Enggak. Oh iya, enggak apa-apa. Kalau di sini belum. Ini baru itu pertama dia. kali buat cerita. Ya, jadi yang lain gak usah sasin di tempat lain, di sini aja. Oke. Jadi awalnya kalau untuk Fast Courier itu karena memang di sini belum ada yang mengambil bisnisnya. Jadi kalau kita misalnya keluar kota tuh kan gampang aja buat order apa, tinggal langsung antar ke rumah. Sedangkan kan aku orangnya agak-agak pemalas ya, sayang. Oke. Agak-agak pemalas, jadi mau apa-apa maunya ada yang beliin, ada yang tiba-tiba udah ada di rumah gitu. Kondisinya tapi memang tidak ada. Kalau waktu dulu kita mikirnya ojek pangkalan. Oke. Ya, ojek pangkalan itu susah untuk nentuin tarif yang pas. Masalah-masalahnya seperti itu kan. Nah, susah kita percaya sama orangnya, terus kepercayaan gitu. Oh iya. Oke. Betul. Safety-nya ya, keamanannya. Terus kalau misalnya titipin duit atau titipin anak atau titipin apa kan kita juga
was-was gitu ya Mas. Gitu. Jadi aku lebih ke arah situ, gimana sih punya jasa delivery services seperti di luar kota, tapi kita bisa menjamin keamanan dan kenyamanan si pengguna begitu. Jadi tepatnya itu mulai tahun berapa? 2015 September. 2015. Ya. Dan di Lombok pada umumnya tuh belum ada waktu itu kan? Belum. Pak ya. Ya, Belum ada. layanan ini. Kalau di nasional waktu itu yang sudah ada apa? Gojek Grab. Gojek Grab yang sudah ada. Yang lain juga belum. Gitu. Belum. Wah, ini luar biasa. Jadi one of the breakthrough mungkin waktu itu yang waktu itu akhirnya berani mengambil keputusan mungkin ini yang kita coba jalankan. Nah, setelah tadi pengalaman pribadi lah mungkin kan dari awal startingnya kita buat. Nah, itu sampai dengan akhirnya pas nyobain mungkin gimana sih awalnya, gimana berarti prosesnya? Proses awalnya itu alamiah banget karena aku punya anak dan aku menghidupi diriku sendiri. Jadi paling enggak tuh kepikiran bagaimana caranya punya usaha tanpa ninggalin anak gitu. Tanpa ninggalin anak. Jadi waktu itu temen minta tolong, kalau bisa misalnya lu disuruh beli ini bisa nggak gitu. Oh oke, bisa. Terus lama-lama kok nggak kepikiran ya buat bikin jasa kurir. Yang awalnya aku sendiri yang ngejalaninnya. Jadi aku yang adminnya, aku yang marketing, aku PR, aku kurirnya. Kurir juga? Aku kurirnya. Jadi sampai dari proses dari awal sampai akhir aku ngejalanin dulu. Itu sekitar 3 bulan. Aku ngejalanin sendiri itu sekitar, kalau ngejalanin sendirinya 1,5 bulan. Abis itu mulai rame, aku dibantu awalnya cuma sama temen-temen, hanya sekedar dibantu aja karena aku nggak bisa handle. Akhirnya mulai bisa ngerekrut lebih serius itu setelah 3 bulan. Cepat juga sih. Iya. Dan yang awal berapa ya rekrut akhirnya? Untuk driver berarti kan untuk kurirnya. Awalnya itu cuman berapa ya? 3, 4 gitu. Nggak banyak. Kalau di Gojek tuh biasanya kan ada 01. Nah itu 01, 02, 03-nya kan biasanya. Iya. No, itu ya. Masih nggak sampai sekarang? Ada yang masih. Luar biasa. Merdeka. 7 tahun loh. Wis. Oke, lanjut. Terus setelah itu aku nggak pernah kepikiran kalau misalnya fast food itu bisa jadi serius, karena kepikirannya tuh ya cuman iseng buat bantuin orang lain. Tapi akhirnya aku memecahkan di tahun pertama omset 250 juta. Wow, tahun pertama gitu. Jadi ya cukup. Aku ada kompetitor. Jadi 1 tahun pertama itu kita sendirian, nggak ada kompetitor sama sekali. Sampai akhirnya ada kompetitor pun aku memang sudah menciptakan dari awal ada value di situ. Jadi memang orang buat meniru itu agak susah, karena pasti orang akan lebih percaya sama yang pertama karena udah lebih dulu, lebih lama, dan pasti bisa dipercaya. Apalagi bisa dijaga gitu kan dari segi kualitas dan sebagainya. Terbukti sampai dengan berarti 7 tahun ya sampai sekarang bisa bertahan dan menjadi pilihan. Tadi secara nggak langsung tuh juga beberapa kali mungkin menggunakan tadi kalau disambung dengan podcast sebelumnya menggunakan dari produknya kami Handicraft itu kan dikirimin pakai fast food. Jadi sekarang aku udah lebih banyak nggak tahu, misalnya customer loyal aku pasti tahu ya, kayak misalnya sehari bisa berapa puluh kali order kita, itu biasanya aku ada beberapa dimension. Tapi kalau misalnya kayak beberapa kali dalam 1 bulan atau beberapa kali dalam 1 minggu, biasanya aku nggak ngeh karena kan udah dipegang anak-anak terus sekarang. Ya kepoin itu kecuali ada boleh. Ya jadi gitu. Oke, jadi itulah perjalanan Mas Kurir dari awal. Mungkin kita agak mundur dikit sih. Jadi sebelum Mas Kurir atau bisnis ini pernah yang lain mungkin nyobain bisnis sebelumnya atau tiba-tiba yang Mas Kurir? Jadi panjang sih. Jadi aku adalah ibu rumah tangga yang nggak boleh bekerja.
Even aku sebelum menikah bekerja, wanita karir. Terus setelah menikah, apalagi setelah punya anak, aku memang fokus ngurusin anak. Jadi emang tidak ada, udah intinya nih selama 12 tahun menikah itu udah nggak ada pemikiran apa-apa tentang bisnis lah, secuil pun kan udah nggak ada lagi. Jadi waktu membangun Fast Courier ini sendiri emang dari meraba-raba gitu. Jadi bilang pengalaman hampir nggak ada kan gitu untuk Mm-mm. awalnya Mm-mm. bisnis. Dan ya overall hambatan hampir nggak lancar-lancar ya. Hambatan mah ada Ya aja. biasa kita Biasa. bisnis. Maksudnya yang terlalu ekstrim gitu. Eh, tahun 2020 kita pandemi kan ya. Yes. Kita pandemi. eh, yang paling galau itu pada saat kita harus tetap bekerja di saat orang lain udah tepar gitu ya. Di antara suasana yang udah kita gerak dikit udah kena virus, tapi kita tetap harus bekerja. Jadi itu sih yang membuat tantangan terberat aku, karena datang kurir kita harus semprot Ya, waktu motornya, itu. disinfektan, pulang mereka juga harus begitu. Kita harus sediakan sarung tangan, apa yang buat tangan, hand sanitizer, itu tetap masker, itu tetap jadi apa namanya seragam kita jadinya. Justru pada saat itu jadi kompetitorku tumbuh. Oh iya, karena waktu Iya. udah ngeliat ada momentum ya. Tapi tumbuhnya kadang-kadang juga cuma sebentar aja kan, lalu tumbang lagi gitu. Tapi tadi ketika prosesnya seperti itu, maka hitungan bisnisnya efeknya apa? Iya, Operational cost-nya. iya. Tapi aku jadi operational cost nambah, even juga sebenarnya orderan jadi jauh melesat tinggi. Karena orang gak keluar rumah. Karena orang Iya, nggak keluar benar. rumah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bisnis mati pada saat pada saat Iya. pandemi, kayaknya nggak semua deh. Iya, tidak Iya semua. kan? Salah satunya saya. Gitu kan. Iya. Cuman ya beberapa di sektor yang mungkin berhubungan langsung dengan rutinitas normal itu yang kena. Mm-mm. Tapi kalau yang kayak tadi justru ya itu bagus, itu malah menjadi peluang momentum. Iya, buat ngebantuin nganterin makanan. Dan itu kayak jadi ini bukan hanya kalau pas kondisi itu kan bukan hanya bisnis gitu, tapi juga Iya. nilai plusnya tadi kan, karena orang ya tadi ada mungkin isoman, mungkin Iya. pernah ya ngerasain kan yang dikirimin untuk yang isoman. Iya, kita ngirimin untuk yang isoman. Jadi orang pada zaman itu kan lagi parno-parnonya orang yang nggak bisa ketemu kita, terus kita harus melapisi badan kita dengan plastik. Kita harus nempelin itu di pagernya. Bahkan ada yang zaman dulu ada yang isoman yang udah tahu terinfeksi tapi tetap nekat buat nyentuh orang lain, pernah kan? Batu kan, Iya. yang kepala batu kan. Iya, itu. ada kurirku pernah kayak begitu. Jadi jadi kurirku ada pernah dapat customer yang seperti itu. Oh, dapat customernya. Oke. Sorry. Lanjut. Kurirku dapat customer yang seperti itu. Jadi, Mbak tadi aku dipegang atau apa. Jadi aku langsung semprot langsung semprotin mereka. Habis itu mereka juga kita kasih kalau misalnya ada apa-apa, aku kasih vitamin juga setiap minggu. Dan ada nggak waktu itu harusnya nggak tahu sih, tapi pas masa pandemi itu sampai yang misalnya kurirnya justru yang positif. Ada. Dan mereka memang tidak diperbolehkan untuk bertugas. Banyak banget yang tumbang waktu itu, termasuk aku. Wah. Jadi waktu aku yang kena kan itu rumah jadi satu sama kantor. Jadi kantor WFH semua. Admin yang di kantor ya WFH semua. Terus yang kurir yang hanya yang sehat yang boleh masuk. Jadi kalau misalnya ada yang flu itu mereka kita kasih libur 2 minggu. Dan setelah ada kerasa terus kan tadi kayak mau nggak mau itu kan juga adaptasi tadi kan. Setelah pandemi bisa dibilang sudah agak normal, sekarang tuh berkurang, itu aktivitasnya normal lagi. Aktivitas kurir seperti biasa normal lagi, cuman seperti yang tadi aku bilang kita punya kompetitor jadi bertambah. Yang awalnya mungkin kompetitor saya jadi 1-2, sekarang lebih dari 30. Di Mataram aja? Iya. Wow, nggak tahu juga. Itu cuma di Mataram, Mas. Lebih dari 30. Saya tidak tahu, saya tuh di Vasco dia. Anda jadi BA kan. Jadi kayak Udah ada.
Soal pencapaian apa sih ya? Dia nggak pernah hitungannya kan mungkin karena kebetulan di sosmed saya dan sebagainya ya nggak denger yang lain nggak apa-apa ya. Nggak dengar kurir yang lain atau beberapa lah mungkin kompetitor yang SJ gitu-gitu kan yang terdengar yang lain kayaknya nggak tahu juga. Banyak. Jadi kalau misalnya karena mungkin kita kerjanya di situ-situ aja ya, jadi harus tahu kompetitor seperti apa yang datang, kompetitor seperti apa yang akhirnya gugur-gugur sendiri. Biasanya yang gugur-gugur sendiri itu yang perang harga. Nah, iya. Karena iya, mereka dari awal cuma pengen tadi kan grab Iya. customer. Mungkin apa ya? Strateginya kayak strategi startup wannabe gitu, tapi nggak ngukur kan. Nggak ngukur, karena walau bagaimanapun semurah-murahnya, kita tetap harus mikirin operasional. Gimana mau kan sering komplain gini, gimana mau menurunin tarif sementara menyelesaikan untuk si kurirnya sendiri gitu-gitu kan antara lain. Karena kan sering ditekan di situ. Kalau aku kalau aku berpikirnya begini, kalau kita mau membahagiakan kalau kita mau menstabilkan bisnis, kita harus bisa membahagiakan yang kerja dulu. Ini harusnya kode terakhir nanti ada lagi itu terakhir. Kalau kita ingin Ya, menstabilkan bisnis. menstabilkan bisnis, maka kita Iya. harus membahagiakan. Iya, kalau misalnya dia ngerasa nggak cukup, pasti bisnis kita entah dia nipu kita di belakang, entah dia nggak laporan pada saat ada orderan pribadi, itu bisa terjadi. Ya, ada yang merasakan kayak gitu. Ada di sini juga. Ada yang Itu dinamika bisnis di mana-mana sih. iya, ada yang merasakan tidak menerima bayaran. Biasa. Oke. Tertipu. Oke. Tapi mungkin ini juga yang sering kan ada yang unik ya kalau di ranah delivery service seperti ini atau kurir itu yang double. Itu dimungkinkan ya kalau di pas kurir, maksudnya isi kurir kan double. Ada kayak walaupun ini kayak apa ya lucu-lucuan tapi kan realitanya tuh satu orang bisa ganti helm, bisa ganti jaket gitu. Di aku nggak ada alhamdulillahnya, karena memang kalau kita kurir lokal itu kan bukan dia mencari orderan sendiri, tapi memang kantor yang cariin orderan. Jadi alhamdulillahnya tuh kayak selesai dari sini mereka harus ke sini udah terjadwal. Jadi kalau untuk ganti apa namanya perlengkapan kurir itu tidak memungkinkan ketika dia sudah sebelum dia lepas kerjaan jamnya. Sekalipun dia udah lepas jamnya, udah capek kali. Iya kan? Juga sih. Tapi kalau udah ngerasa cukup ya ngapain? Itu membuktikan pas kurir mensejahterakan. Kurirnya. Sekarang udah berapa jumlah? Hampir 50 untuk kurir aja. Karena kita nganternya bukan cuma di Mataram aja, tapi sampai Lombok Timur. Sekarang belum. Sampai Kantor nih? Enggak. Untuk nganternya. pengantarnya. Oke. Sampai Lombok Timur. Lombok Timur sampai Pelabuhan Kayangan. Dari Mataram. Wow. Kalau yang Lombok Tengah sampai tembusnya sampai Lombok Timur Tanjung Luar. Oke. Lebih jauh mana ya? Kayangan. Kayangan kan lebih jauh. Ya, maksudnya kalau Lombok Timur terakhirnya di Kayangan, kalau lewat Lombok Tengah terakhirnya di Tanjung Luar. Berarti sebenarnya available sekarang dari Mataram bisa ke Lombok Tengah, ke Lombok Timur. Lombok Utara? Belum. Belum. Karena jauh banget itu. Kalau Lombok Barat sampai mana kira-kira range-nya? Kalau Mataram ya udah semua lah pasti kan. Kalau Lombok Barat bisa semua. Semua ya? Semua bisa. Ke selatan? Selatannya itu mana? Lombok Barat Sekotong gitu, Lembang. Iya, pernah. Bisa juga ada ya. Dan masih pakai ini enggak? Flat tarif or ada kalau untuk Mataram itu flat 10 ribuan. Tapi kalau misalnya 10.000 masih. 10 ribuan. Kalau misalnya untuk yang di luar Mataram seperti Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur itu kita pakai ada dua macam tarif. Yang pertama, kalau misalnya dia mau langsung nyampe, kita ngitungnya pakai kilometer karena yang kita bawa adalah barangnya dia aja. Iya. Tapi kalau one day service dia bisa hemat banyak sih. Sekalian itu ya.
Rata-rata berapa per kilo? Kalau kalau untuk yang eksklusif itu cuma 2.500 per kilometer. Ke Semarang itu 40 kilo. 40. 40 ya? Benar. Sudah 2 kali 4, 8. Oh, masih lah itu. Iya. Badan dah bawa sendiri coba aja. Iya. Bawa sendiri tuh kadang-kadang orang bilang, ya udah nih Mbak, ada yang saya lebih murah gitu. It's okay kalau kalau misalnya ada yang mempercayakan barangnya lebih murah dibawa sama yang lain. Tapi kalau aku lebih ke kayak kita menghargai waktunya kurir karena kan kita sudah apa namanya? Dia sudah menggantikan kita untuk mengirimkan barang gitu sih. Aku lebih menghargai waktu. Pak. Dan karena tadi kayak di awal kan, kadang orang oke lah. Awalnya mikir cuman dari segi harga apa, tapi akhirnya kan mereka akan merasakan kan, kualitasnya tadi, servisnya, terus keamanannya, Iya, itu sih yang penting. iya. Kenapa bisanya? Nah, yang ini yang agak seru juga mungkin dari segi produk atau barang yang dikirimkan, pernah ada yang unik mungkin? Ini boleh, yang hidup boleh nggak dikirim? Kalau ini nggak misalnya kucing, misalnya apa gitu loh. Sering, Oh sering ya. sering. Tapi itu nggak boleh jauh Kambing. kan? Hah? Kambing. Gimana caranya? Kalau misalnya Ikat. yang paling sebenarnya kalau yang dibawa yang aneh-aneh itu udah mesin cuci pernah. Tapi Serius. jadi inget Pakai motor. jadi inget yang di Twitter nih kulkas kalau ada kan di kulkas Itu pakai motor. kan diikat lagi. Yang paling unik Yang keranda sebenarnya itu enggak? Ada di di Twitter ada. sebenarnya yang paling unik itu bukan yang dibawa ya, guys, tapi permintaan. Ah, maksudnya? Permintaan yang unik itu, Mbak, Nah, bisa nggak iya. kurirnya disuruh ikutin suami saya? Harap-harap cemas ya. Patar. Monitor gitu ya. Menarik. Iya itu kata-kata terus makanya. Harap cemas si komunikasi. Itu pernah. Tapi oke nah tuh. Oke. Hebat sekali Bapak Oke. kurir ini. Karena gini, enggak kan prosesnya jadinya seperti kan si yang order cuman minta tolong ada nggak mobilnya di situ. Kalau enggak ntar balik lagi masih ada enggak. Kalau enggak ada di sebelah mana? Berarti Biasanya seperti itu. stay Bapak kurirnya stay memantau. Iya. Pak bawa hati. Enggak. Kopi. Hari tadi ya. Oke, Mas Parindo. Nah, jadi ya itu menarik ya tadi ya. Yang lain ada nggak ceritain Sen? Kayak gimana? Nggak kepikir juga sih. Ternyata bisa ada jasa. Bisa yang tadi gitu kan. Bisa. Jadi sebenarnya fast courier itu bisa disuruh apa aja. Ngantri. Oh itu tarifnya beda. Apalagi kalau manggilnya sayang itu tambah 150.000. Salahnya yang bangunin manggil situ bapak-bapak. Salahnya. Iya. Jadi iya. Maksudnya berarti kan ada jasa yang bukan hanya barang gitu kan. Iya. Ngantriin dokter. Nah. Ngantriin. Coki ya. Iya. Ngantriin biasanya bank. Oh, iya. Perlu dicoba. Iya, bisa yang istilahnya pokoknya yang kemungkinan ada antrian-antrian. Antrian bioskop itu paling sering. Nah, itu bisa nggak? Oh, pas ini kayak lagi rame-ramenya. Ya, yang mesin film apa gitu. Itu antri bioskop. Antri. Pakai Tix dong, harusnya nggak ngantri. Tix. Iya. Gitu. Iya. Juga sih. Tapi biasanya antrian tidak panjang sepanjang ini. Antri sembako? BLT? Enggak dong. Siapa Anda itu apa? Dengan perdesanya ya benar-benar. Kalau tadi itu kan kalau yang aktivitasnya. Kalau barangnya, mungkin yang paling Yang paling sebel itu ya mesin cuci. Jadi sampai kurirnya nggak bisa duduk. Gede banget itu. Dan aku bilang jadi gini, sebenarnya kita bisa ngirim apa aja selama itu masih muat sama motor ya. Yang aku kadang-kadang suka sedih itu kadang-kadang si pelanggan suka tidak mengkhawatirkan barangnya. Nggak usah deh kalau misalnya tidak mengkhawatirkan kurir ya nggak ya wajar mungkin ya gitu karena dia merasa membayar gitu. Tapi paling tidak dia mengkhawatirkan barangnya. Itu sih yang aku mau highlight gitu.
Ya kalau nah itu berarti ada ini enggak? Apa sih istilahnya? Insurans or maksudnya jaminan dari Insurance kalau kalau misalnya kita akan kasih insurance kalau seandainya dia order kurir sesuai dengan barang yang dibawa. Misalnya nih, kalau kue yang memang wajar tapi rusak di kita, selama perjalanan kita ganti. Tapi kalau misalnya kue tar yang harusnya dibawa bukan dengan satu kurir, tapi dengan kurir boncengan atau dengan mobil, tapi dibawa oleh kurir box biasa, yang nggak bisa dong. Itu nggak bisa masuk insurance ini dong. ada kurir boncengan katanya. Ada. Jadi ada beberapa kasus makanan itu memang nggak bisa dipakein kurir box. Jadi pada saat dia harus pakai kurir boncengan karena misalnya pas ada polisi tidur diangkatin. Itu ada. Itu kurir boncengan nih kan motornya satu orang satu nih. Enggak Akhirnya- dong, boncengan dong dia. Jadi boxnya Iya. dibuka. Iya, Nah, boxnya boxnya dibuka. dibuka. Nah, yang Dia boncengan boncengan. sama Boncengan sama kurir yang lain. kurir lain. Kurir lain kan ada. Bro, boncengan bro. Ya, jadinya apa namanya motornya diparkirin dulu di mana gitu. Repot banget emang, tapi memang ongkirnya jadi ekstra ya kan. Iya, benar. Tapi Hitung barangnya uang. aman. Iya. Ya, karena tadi ya. Tumpeng itu kan nggak bisa. Terutama yang iya, tumpeng. Yang harus jadi ya tadi jaminannya kan itu biar safety-nya berarti dijaga. Iya, boxnya kita juga agak gede, jadi sebenarnya kadang-kadang tumpeng yang ukuran mini juga bisa masuk. Ada tuh beberapa aku lihat, ini catatan ya buat teman-teman yang punya jasa kurir lain. Nah, Aku nggak tahu nih siapa aja ya guys yang punya jasa kurir. Cuman aku minta tolong kalau misalnya punya kurir atau punya boxnya di belakang agak besaran dikit. Jadi aku pernah lihat di jalan itu aku nggak tahu, aku nggak sebutin nama kurirnya, aku juga nggak tahu kurirnya siapa, dari mana gitu brandnya aku nggak tahu. warnanya Cuma Lanjut. jadi dia itu bawa tumpeng di atas boxnya. Ya itu Nggak ngeliatin. enggak. Nah, aku pernah lihat pas di depan Kebayang. dan aku langsung fotoin, aku langsung share ke grup kantor. Karena posisinya si tumpeng itu udah diplastikin saya emang Iya. atasnya. Tapi kan tahu ya saya kalau misalnya udah diplastikin itu ada yang lepas. Iya kan nggak ada yang jaga kan itu aja Iya. plastik doang. Plastiknya ada yang lepas gitu, jadi kayak robek-robek terbang lah gitu. Jadi aku fotoin terus aku bilang teman-teman jangan kalau misalnya tidak sanggup untuk taruh tumpeng itu di motor, mendingan kasih tahu customernya untuk pakai mobil gitu. Karena kalau kayak begini semua teman-teman pada bilang itu sih bukan tumpeng ya, kayak dia makan debu. Itu ya kalau diterima juga gimana ya mungkin ya nggak tahu sih. Iya, ya nggak tahu. Nah, Itu sih kalau maksudku kalau misalnya teman-teman pengusaha kan ada ya. Teman-teman pengusaha tuh tipsnya kalau misalnya kurirnya boxnya nggak cukup jangan dipaksain, mendingan order lagi yang kurir lebih besar boxnya. Amazing ini kapan lagi gitu kan ada ngasih tips Untuk kompetitor loh. gitu kan Wah, tapi ya itu ya untuk bisa menjaga ekosistem Iya, juga iya, lah, gitu iya. kan, biar orang semakin Maksudnya gini, kalau misalnya kita usaha jangan hanya nerima orderannya aja gitu, tapi bagaimana kita menjaga customer yang nerima juga jadi lebih senang gitu. minimal ya itu jangan hanya pengen untungnya tapi juga nggak memikirkan faktor teknis lain. Tapi ada tumpeng yang nggak bisa masuk ke box apa Pakai mobil. tumpeng manore jadi apa yang orange iya itu bukan tumpeng Warna hijau. iya bukan berarti nah tadi selain makanan tadi hewan ya bisa kalau Mandiin kucing biasanya Mas, tolong Iya, dong ambilin kucing. kucing saya, nanti antar ke sini. Habis itu setelah dia selesai nanti dijemputin lagi bawa pulang. Itu bisa. kayaknya kambing tadi Kambing pernah dapat orderan gitu dan sempat diterima sama kurir boncengan. Tapi setelah itu saya nggak ngasih lagi. Bukan soal ngebersihin ya, tapi tentang gimana keamanan kita di jalan gitu ya. Karena kan kambing nggak bisa diem ya, Say. Iya. Bonceng anak, Say.
Kambingnya tuh bukan begini, cuma didudukin setengah-tengah dia. Dipeluk. Kocak. Itu sangat membayang. Aduh, dan itu akhirnya ya udah itu sekali dan nggak diterima lagi. Mm-mm. Karena kalau diterima, Awalnya ngomong gini, pas lagi kurban kan ini, oh iya, Mbak bisa nggak anterin kambing ke mana? Jadi kita mungkin mikirnya kambing yang udah dipotong, ya. mikirnya kan kayak gitu. Ternyata literally kambing gitu loh. Kalau dibuat video jadi konten TikTok bagus. Tolong dong. Dan nanti pas dia berhasil kan, oke, berhasil gitu. Oh oke, kalau bisa banteng gue enggak. Gitu. Gitu. Wah itu dia. Ya, lanjut. Kitanya baru, tapi mesti harus pakai baju warna merah. Ya itu berarti. Nah kalau makhluk hidupnya udah, tadi makan udah, terus sampai elektronik gitu kan. Kalau di tadi mungkin yang paling sulit apa ya kira-kira yang paling berat? Kalau yang normal lah, gak usah yang tadi yang agak ini. Kalau yang rata-rata paling senang sih kita kalau online shop, toko-toko kue, jual nasi. Aku lebih seneng kerjasama karena biasanya yang dikirim kan wajar-wajar aja gitu. Tidak perlu ada satu kuenya ribet banget, gampang cair. kue apa? Enggak, kamu kalau misalnya kue-kue zaman sekarang yang tart tuh kan ada yang gampang-gampang meleleh gitu, tau nggak? Ya kayak gitu. Tapi nggak mau pakai kurir yang harusnya dipakai gitu. Misalnya, oh ini harus pakai kurir boncengan ya, atau ini harus pakai kurir mobil ya. Itu nggak mau. Jadi mau tetap pakai kurir biasa dengan ongkir 10.000 aja. Aku lebih khawatir ke kuenya sih, bukan ke kurirnya enggak, tapi lebih khawatir ke bagaimana kesan barang itu diterima sama customer-nya dia. Dan iya sih. Artinya sebenarnya kan itu udah tahu lah resiko dari Setidaknya kalau misalnya mau ngirim, setidaknya ditunggu set dulu. Jadi harusnya lebih freeze. Jadi dia udah nge-set, udah nge-freeze, baru boleh dikirim. Baru boleh dikirim. Seperti itu mungkin juga biar ya apa ya kayak masukan kan tadi untuk customer berarti kan jangan hanya biar murahnya tapi ya mungkin karena tantangan kita di jalan itu kan ada polisi tidur, ada pas lampu merah lamaan mataharinya jadi lebih lama. Kalau dan ada ini nggak sejauh ini misalnya komplain atau something tapi yang unik gitu maksudnya bukan kalau yang nggak yang biasa. Banyak lah kalau komplain yang unik yang aku pernah jadi dapat kiriman customer itu ngirim hampers Natal, kue Natal, otomatis kuenya tuh temanya Natal gitu kan. Habis itu dia karena aku bilang tadi kurang ngeset, jadi ada yang meleleh satu dan mungkin kena polisi tidur, jadi ada yang keangkat gitu satu. Otomatis nggak sempurna dong diterima sama customer kan. Dibawa baliklah ke penjual karena mau diperbaiki. Akhirnya ada yang tidak bisa diperbaiki, akhirnya aku dipaksa untuk mengganti. Lumayan harganya, tapi it's okay, aku orangnya malas ribut. Jadi pada saat itu guys, akhirnya aku Natalan guys. Iya. Ya aku pakai kue Natal, jadi pas tanggal 25 itu hari aku Natal. Aku makan sendiri kuenya. Tapi kan si customer sebenarnya udah tahu tadi harusnya resikonya kan juga. Kan ada yang nggak tahu. Anda ya. Iya. Iya sih artinya ya harusnya ya udah paham. Apalagi tuh pakai tetap yang tadi kan dia nggak mau pakai yang iya kan. Jadi semenjak itu aku merevisi lagi tentang garansi. Bagaimana orang bisa mengklaim garansi itu kalau misalnya dia tidak memilih armada yang tepat buat kuenya gitu. Kalau dia milih Jodang, armada tadi soal. Nah,
Kalau ini ada kayak ini nggak ada cerita yang misalnya dikirim ke alamat ini, tapi akhirnya nggak ada atau nggak ketemu atau Oh sering itu mah. Yang lebih kalau itu seringnya udah biasa. Yang lebih ini juga aku mau kasih tips buat temen yang pengusaha. Kalau misalnya dikirim barangnya, dipastiin dulu customernya ada di rumah atau enggak. betul. Atau ada Kadang-kadang, orang lah yang nerima ya. kadang-kadang udah dikirim, si penjual udah nggak mau terima telepon karena kan barangnya sudah dibayar nih sama si kurir. Sedangkan di penerima itu nggak ada orangnya. Dan akhirnya balik. Dan akhirnya dibalikin, tapi kan si customer jadinya nggak mau bayar ongkir, pengirim. Jadi maksudku, sebelum kita ada janjian dong mau dikirim jam berapa, biasanya kan ada kayak Iya. begitu. Ada di rumah nggak? Atau kurirnya mau jalan nih? Kan harus ada dari penjual dan pembeli seharusnya ada komunikasi gitu. Jadi kadang-kadang nggak ada komunikasi. Jadi kurir tuh taunya datang, berarti udah siap diantar dan udah siap diterima gitu loh. Pada saat diterima ternyata nggak ada orangnya. Mm-mm. Sekali enggak ya? Ada orang. Kalau ini kan aku sering lihat yang di story-nya juga. Just Tip itu tuh bukan layanan pas kurir atau Pas kurir juga, oh termasuk juga. termasuk juga pas kurir. Jadi pas kurir tuh ada membuka 5 kota besar yang bisa kita ada pengiriman one day service. Jabodetabek, Malang, Surabaya, Denpasar, sama Cikampek kalau nggak salah. Itu Tetap terbuka atau by tetap, dan kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. produknya makanan asli F&B. Boleh apa aja. Oh boleh. Kita lihat kan makanan aja. Oh ya, kalau just tip biasanya aku kasih just tip dari Surabaya ke sini, biasanya tuh lebih banyak yang makanan sih yang suka karena aku memang orangnya nggak fashionable, jadi nggak buka Zara gitu-gitu, nggak Iya buka. sih. Tapi rame yang Just Tip. Ramai. Benar juga sih daripada Surabaya yang pengen Surabaya Patata gitu Oh. kan bisa gue. Malas dulu. Iya, malang strudel. Bali juga ya dari kesana. Bali juga, Pai susu apalagi ya. apa lagi? Belum mau dia kirimin apa dari Bali? Ayo Oh. gitu ya, Bali. Ya gitu ya. Jadi berarti apa aja juga sekarang variasi lah layanannya selain ada mungkin terbaru berkembang. Kalau untuk layanan terbaru yang itu tadi yang kita membuka pengiriman untuk ke 5 kota di luar Lombok yang memang ini baru base-nya baru di Lombok ke luar kota. Jadi dari luar kota ke sini biasanya aku just tipan aja. Jadi kalau misalnya dari luar ke sini mau ngirim paket aku belum bisa. Tapi kalau untuk dari sini ke luar kota itu untuk ngirim paket kita bisa on the service. On the service. Jabodetabek? Jabodetabek, Cikampek, Surabaya, Denpasar. Cikampek tuh mana ya? Masuk Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Oke. Tapi Cikampek, Surabaya, Denpasar, Denpasar, Malang. Malang. Jawa Timur 2 ya. Jabodetabek dan sekitar. Mantap itu. Kalau yang ini, nah kan ada yang sekarang apa itu bagian dari CSR memang programnya dari Pas Kurir misalnya yang buat kelas yang Oh, buat jadi gini, kalau buat kelas, Fast Food itu sendiri kan punya tenan-tenan ya yang kita kelola sendiri gitu. Nah, tenan-tenan tersebut kadang-kadang punya kendala penjualan. Penjualannya kurang laku, padahal sudah tahu kalau misalnya pakai kurir berarti itu penjualan online. Nah, sedih banget kalau seandainya ada tenan yang jualan dengan kita menggunakan Fast Kurir tapi tidak punya Instagram, tidak punya Facebook. Biasanya aku jualannya lewat WhatsApp aja, Mbak. Soalnya kalau lewat Instagram aku nggak ngerti. Nah, biasanya aku buat pas kelas untuk mereka bisa upgrade gitu. dan yang terdekat adalah Yang terdekat adalah pengoptimalan Instagram itu kebetulan kami kerjasama dengan salah satu selebgram. Itu beliau memang expertise di bagaimana cara mengoptimalkan Instagram gitu. Skarbai. Oke, dan Mbak Novia dari kami Handicraft. itu tanggal 19 Februari. Jadi bagi yang masih terbuka ya? Masih terbuka. Pendaftarannya kuotanya berapa? Kuotanya kita buka sedikit aja karena memang untuk ini seperti workshop ya Mas, jadi nggak hanya seminar biasa. Jadi kalau misalnya terlalu banyak juga akan mengganggu. Biar intens ya.
Tuh, jadi besar info tanggal 19 Februari. Semoga ini cepat tayang. Jadi bisa tadi kan informasinya nanti detail ada ini kita kasih juga ininya Boleh? dan di Instagram tentunya, Instagram Fast Courier. Sekalian tadi. Jadi kalau mau order kira-kira via mana gitu kan. Kalau mau order Fast Courier bisa ke WhatsApp-nya langsung, bio-nya ada di Instagram. Instagram fast underscore ya? Enggak, fastcourier.id. Fastcourier.id, Instagramnya fastcourier.id. Selain Instagram ada di Itu aja di WhatsApp. jadi bisa di situ dicek-cek lah gitu Ya, kan semua ya. layanannya dan bisa langsung order, kontaknya ada di situ juga. Oke. Ya, mungkin itu Aja. untuk tentang Fast Courier lumayan seru sih gitu. Baru tahu industri kurir bisa seseru itu gitu. Ceritanya banyak tadi ya. Dan seperti biasa, saya tahu Anda itu suka musik. Oh ya? Film saya nggak tahu karena biasanya begitu. Ini kan suka karaoke sebenarnya. Jadi biasanya di Kacau. bintang tamu ada ini nggak kayak rekomendasi mungkin lagu atau penyanyi apapun itu juga bisa di Waduh, aku yang disuka. mah anak lama. Yuk, nggak apa-apa gitu. Karena gadget tuh suka lagi di TikTok kan lagu lama muncul lagi. Oh, nggak tahu ya kalau misalnya lagu sih kalau misalnya lagu atau pemilihan lagu biasanya aku setaunya aja gitu, senyamannya aja. Kadang-kadang juga anakku atau siapa lagi dengerin ya udah pas lagunya enak aku putar lagi gitu. Tapi nggak ada lagu khusus yang aku senang banget. Paling sering gitu lamanya. Nggak ada. Atau yang gini deh, yang jadi kayaknya kalian perlu denger lagu ini yang misalnya agak jarang lah di playlist deh. Enggak. Aduh. Film beda sih, biar ada lah rekomendasi. Kalau rekomendasi aku lagi kan sekarang banyak konser ya. Oh iya. Sekarang kan tuh banyak konser. Aku anak konser banget. Konser kayaknya ada. Sekarang tuh lagi banyak-banyaknya konser, cuman kadang-kadang orang tuh lebih kayak penyelenggaranya tuh lebih banyak ke yang artis-artis yang udah terkenal karena udah terjamin itu bakal banyak dapat pendatang gitu. Tapi banyak juga artis-artis yang sebenarnya udah terkenal cuman nggak terlalu booming. Tapi anak-anak muda ini suka. Contohnya Juicy Lucy. Tahu kan? Nah, ada beberapa orang yang nggak tahu itu Juicy Lucy siapa. Tapi lagunya tahu. Dia tahu gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya itu ini buat teman-teman yang mau ngadain konser aku mau request Juicy Lucy. Udah ada. Ini belum tahu nih. Nah, berarti kalau tadi film nggak lagu nggak konser yang paling oke tahun lalu. Rizky Febian. Kan cuma paling konser kan? Konser yang paling oke kira-kira. Justru yang kita adain sendiri yaitu Rizky Febian. Rizky Febian. Saya tidak hadir. Gitu. Itu tapi paling oke lah ya dari artinya memang sebenarnya nggak oke banget kalau menurut ini ya, maksudnya kok dibandingin sama yang lain gitu. Tapi untuk ukuran orang yang pertama kali mengadakan konser sebagai bukan IO ya, kayak orang pertama kali dari sini yang mengadakan konser yang cuman bilang Mas minta harganya Rizky dong gitu, kayak ngerasa oh luar biasa gitu. Ada Senggigi Sunset Jazz juga, itu juga keren. Aku ada. Itu berarti yang paling tadi ya, di luar dari yang diadain sendiri, mungkin Senggigi Jazz yang paling ini. Itu juga ada akunya. Ini, aku yang megang. Ini udah biar adil, yang tidak Anda pegang yang mana? Konser ya? Yura Yunita. Oh, ini apa? Mataram Fair. Saya tidak. Penonton pasti arah. Oh. Ada selang-seling gitu waktu itu pas turun. Ya, nanti gitu. Tolong Dino. Ya, itulah ya. Jadi aku anggapnya serius loh. Jadi tadi yang paling oke Yura Yunani gitu kayak. Yura Yunani.
Yes. Oke, last but not least, asik. Biasanya anak Jaksel. Jadi yang terakhir sebelum kita tutup, nah tadi sebenarnya udah ada di depan, tapi mungkin ada lagi yang paling memorable atau paling dipakai sejauh ini. Quote, kata-kata untuk baterai info dari Oke, untuk teman-teman yang nggak tahu sebenarnya aku juga bukan hanya punya jasa kurir, tapi aku ada mengelola beberapa tempat makan sama dessert. Coba ya. Kalau orang mikir kenapa sih aku bisa dipercaya padahal aku intinya basic bisnisnya yang awal itu nggak ada. Itu karena aku nggak pernah berhenti belajar. Ambil tidak pernah belajar. Ya, karena kadang-kadang orang mikirnya kita buat bisnis habis itu gagal, mikirnya itu gagal. Kalau misalnya buat bisnis terus gagal, aku mikirnya itu belajar. Itu cost belajar aku gitu. Mungkin bisa kita rangkum gini. Kenapa aku bisa? Karena aku tidak pernah berhenti belajar. Asik, itu dicatat teman-teman di rumah kita kan dari ya sesi paling kuat. Oke, itu dia. Itu bisa menjadi, tapi itu real. Memang kadang ada pernah juga aku buat waktu itu kan kayak konten gitu. Seringnya orang tuh kalau terlalu fokus di gagalnya, terus dia berhenti, ya nggak akan ngerasain kapan bisa selancarnya gitu. Jadi lakuin, gagal dijalanin tetap sampai dengan titiknya gagal. Tapi dengan Anda berhasil gitu kan, pasti ada jalannya di situ. Oke, terima kasih. Sami-sami. Terima kasih udah ada di sini dan udah berbagi dengan teman-teman di rumah juga. Itu kan Butuh Info. Itu deh, terima kasih. Lupa saya tadi. Sami-sami. Sami-sami. Mungkin bisa jadi nextnya ada juga lah. Stay tune juga Butuh Info di podcast kita linear setiap tadi Senin dan Jumat. Siapa tahu nanti di kedepannya atau ada mau request siapa yang kita bisa undang yang siapapun itu dari latar belakang apapun itu yang bisa menjadi insight, inspirasi maupun pembelajaran untuk kita semua. So sampai jumpa di linear selanjutnya. Dah.